Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Holisa Widianto SSIMT. Saya merupakan dosen dari Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon pada program studi D3 Analis Kimia. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah analisis kromatografi yang menyampaikan materi perkuliahannya dengan metode Delivery Instruction Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu di mana pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya dalam aspek pengajaran yang berbentuk audio visual. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah analisis kromatografi. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah wajib di Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon, diadakan di semester 4 di program studi D3 Analis Kimia Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon. Mata kuliah analisis kromatografi ini memiliki 4 bobot SKS selama 1 semester. Jadi mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman mahasiswa tentang terkait metode kromatografi serta melakukan analisis atau analisa secara konvensional dan menggunakan metode instrumentasi seperti salah satunya nanti kita akan bahas terkait gas kromatografi. Adapun capaian pembelajaran ataupun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa memahami materi mengenai kromatografi, baik itu berupa dasar-dasarnya pada analisa kromatografi hingga instrumentasi kromatografi seperti gas kromatografi. Kemudian untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK pada akhir perkuliahan, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami materi mengenai kromatografi dan prinsip dasarnya, serta memahami instrumentasi dari gas kromatografi baik secara cara kerjanya beserta mengetahui komponen-komponen yang ada pada alat instrumentasi pada gas kromatografi ini. Kemudian masih ada beberapa sumber pustaka yang dapat dijadikan sebagai referensi pada mata kuliah ini, yang mana sistem pembelajaran mata kuliah ini pada analisis kromatografi dilaksanakan dengan menggunakan metode aktif yang mengutamakan keaktifan dari mahasiswa, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan. Pembelajaran analisis kromatografi ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan sebelum UTS, kemudian 1 pekan UTS, kemudian 7 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan untuk UASnya. Evaluasi hasil pembelajaran analisis kromatografi didapatkan dari kuis interaktif, penugasan terstruktur, kemudian diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Untuk penjabarannya, kuis interaktif dilakukan selama 2 kali dengan bobot 15%, kemudian penugasan yang terstruktur, mandiri, dan kelompok akan mendapatkan bobot 30%, kemudian diskusi kelompok dengan bobot 15%, UTS berupa esai dengan bobot 20%, dan UAS dengan presentasi dengan bobot 20%. Jadi total keseluruhan yaitu 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah analisis kromatografi untuk mahasiswa program studi D3 Analis Kimia Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon. Berikut saya akan melakukan proses pembelajaran yang akan saya lakukan di ruangan kelas, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Analis kimia mantap. Baik, pagi ini untuk mengawali materi dari kromatografi
Tapi silakan bagi teman-teman sebelum melakukan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan saudara Afif diikuti. Baik Pak. Baik teman-teman semuanya, sebelum memulai mata kuliah hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Memang alangkah baiknya sebelum melakukan pembelajaran diawali dengan membaca doa supaya materi yang nanti saya sampaikan bisa dicerna dan bisa dipakai di kemudian hari. Amin ya. Amin. Sebelumnya saya akan melakukan absensi terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang hadir dan tidak hadir ya. Untuk Fatih Fawid Hadir Pak. Fawid ya. Hadir. Ya, untuk Jenfa, oke, Davina, kemudian Aura Zahra, Muhammad Badai, Hadir Pak. kemudian Rizky Gunawan, Hadir Pak. oke, Ika Amelia, kemudian Elis Nur Falsa, Hadir Pak. oke, Safatul Amin, Hadir Pak. oke, Ibnu Hanif. Hadir Pak. Terima kasih ya untuk absensinya. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas kromatografi. Nanti di sini kita akan membahas terkait pada prinsip-prinsip dasarnya. Kemudian ada lagi jenis-jenis kromatografi itu apa, terus proses pemisahannya itu seperti apa. Dan yang terakhir paling ada saya tunjukkan terkait metode-metode yang mungkin bisa dikatakan relevan di industri, yaitu berupa instrumentasi. Nah, instrumentasi ini nanti saya akan membahas terkait GC, yaitu gas kromatografi. Kita akan bahas terkait prinsip-prinsip dasar gas kromatografi, kemudian prosesnya seperti apa, skema prinsipnya seperti apa, sampai pada proses perhitungan sehingga memperoleh hasil dari gas kromatografi itu ya. Kita akan membahas terkait atom yang dipisah seperti apa, kemudian nanti chemical testingnya, yaitu menggunakan tadi instrumentasi gas kromatografi, dan nanti formulasinya terkait proses perhitungan ataupun preparasi di gas kromatografi. Nah, sejarahnya dulu ya, supaya mengetahui apa sih itu kromatografi. Kalau nggak tahu sejarahnya, mungkin nanti hanya mengandai-andai, oh ini kromatografi ini misalnya gini aja loh, gitu kan. Padahal prinsipnya pada saat kromatografi itu banyak sekali proses-proses pemisahan yang bisa kita pahami dan kita lihat prosesnya ya. 1906, si Michael Sweet ini seorang ahli geologi asal Rusia yang bekerja di suatu bidang analisa, yaitu di Warsawa, yaitu melakukan analisis kromatografi. Nah, di mana yang dilakukan oleh Michael ini, dia memisahkan klorofil sebagai bahan proses pemisahan kromatografi dan pigmen lainnya dalam suatu sari tanaman. Artinya dia benar-benar memisahkan bahan alam untuk melihat komposisi apa saja yang terkandung di dalam bahan alam tersebut. Nah, selanjutnya pada proses tadi pemisahan klorofil dan lain sebagainya, yang tadi klorofil dan pigmen lainnya, larutan ini ataupun sampel ini akan dilakukan oleh menggunakan ether tretylum yang mengandung sampel, kemudian lalu dilakukan pada proses pemisahan. Nah, ini proses pemisahannya menggunakan metode kolom, yang mana seperti gambar yang di atas ini ya. Jadi ada senyawa, kemudian ada fase diam, kemudian nanti terdapat juga fase gerak. Jadi pada intinya kromatografi itu merupakan proses pemisahan yang dilakukan dua fase, atau istilahnya kalau pernah mendengar mobile phase dan phase stationer. Nah, mobile phase ini merupakan fase geraknya, stationer phase ini merupakan fase diamnya.
Jadi nanti kita akan bahas juga terkait fase gerak dan fase diam di alat instrumentasi ataupun di metode konvensional. Nah, ada pun macam-macam kromatografi yang perlu diketahui. Ini merupakan macam-macam kromatografi, jadi berdasarkan fase geraknya dan fase diamnya. Nah, berdasarkan mekanisme pemisahan, ada beberapa metode konvensional juga dan instrumentasi. Nanti kita akan bahas terkait apa saja metode-metode di alat ataupun di metode pemisahan kromatografi. Kromatografi ini banyak sekali jenis-jenis teknik pengerjaannya, dan ini memiliki perbedaan dari masing-masing prinsip di metode ini. Ada kromatografi kolom, ada kromatografi lapis tipis atau TLC, thin layer kromatografi. Kemudian ada juga kromatografi kertas, ada lagi kromatografi gel, elektroforesis, kemudian ada lagi gas kromatografi, dan terakhir adalah APLC. Gimana? Saya mau bertanya, Pak. Oh iya, silakan Badai. Gimana Badai? Nah, di kromatografi ini ada beda-bedanya gitu ya, Pak? Iya, betul. Nah, yang konvensional yang mana, yang instrumen yang mana, Pak? Oke, di sini akan saya jelaskan terkait mana itu instrumentasi dan konvensional, karena tadi pada awalnya saya membahas terkait konvensional dan instrumentasi ya. Nah, untuk konvensional bisa dikatakan, konvensional itu apa sih? Konvensional itu metode yang mungkin bisa dikatakan pengerjaannya manual. Nah, sedangkan kalau instrumentasi itu apa sih? Instrumentasi ya pengerjaannya sudah menggunakan atau alat bantu berupa alat instrumentasi. Jadi dari preparasi, kemudian proses sampai ke perhitungan itu bisa dilakukan secara otomatis menggunakan suatu alat. Bisa dilihat dari nomor 1 sampai nomor 4 bahkan sampai nomor 5. Ini merupakan metode konvensional. Artinya dia dilakukan menggunakan manual, tidak menggunakan robotik ataupun tidak menggunakan alat instrumentasi atau alat semacam bantu untuk analisa. Seperti itu. Nah, sedangkan di nomor 5, di nomor 5 ini ada spesialnya. Bisa konvensional, ada juga yang menggunakan instrumentasi. Kalau instrumentasi menggunakan kapilaritas elektroforesis atau CQ. Nah, pemisahannya itu berdasarkan perubahan elektrolitisnya ataupun menggunakan arus listrik. Nah, sedangkan nomor 6 dan nomor 7, nah nanti kita akan bahas salah satunya ya antara GC dan APLC, yaitu yang saya akan bahas adalah GC-nya. Nah, instrumentasi yang mana sih Pak? Instrumentasi yaitu yang di kromatografi gas dan APLC, seperti itu. Ya, paham? Nah, jadi kenapa dibedakan? Karena pada prinsipnya seperti ini. Ketika kita tidak ada yang namanya fasilitas untuk analisa pemisahan, kalau tidak ada instrumentasi otomatis kita menggunakan yang konvensional, ya. Tapi kalau misalnya fasilitasnya ada, otomatis kita menggunakan yang instrumentasi. Baik, selanjutnya terkait pembahasan instrumentasi kromatografi, yaitu berupa GC ataupun gas kromatografi ya. Pada intinya nanti di gas kromatografi itu dia akan menghasilkan data yang mana datanya itu berupa peak. Nah, peak itu artinya gini, ada yang namanya interaksi antara senyawa di suatu komponen GC. Nanti kita akan bahas juga komponen GC apa saja, tapi perlu diketahui terlebih dahulu materi-materi terkait hasil dari gas kromatografi. Nah, seperti ini ya, ada yang namanya peak atau istilahnya apa ya, bukit, yang mana ataupun puncak ya, yang mana nanti ini menandakan adanya proses pemisahan antara komponen-komponen di suatu larutan ataupun di suatu sampel. Nah, nanti bisa dilihat dari sini, ini merupakan salah satu contoh peak yang berekor atau finding. Nah, di mana peak ini terjadi mungkin adanya suatu pemisahan yang ataupun tidak optimal, sehingga terjadinya berekor ataupun puncaknya sedikit berekor. Ada lagi berekor pelarut. Nah, merupakan pemisahan puncak kecil terhadap munculnya puncak lain yang lebih besar. Misal pelarutnya terhadap si sampelnya.
Antisipasinya yaitu gunakan jumlah cuplikan lebih sedikit. Artinya ketika si sampel ini melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh SOP, maka akan terjadi seperti ini. Nah, kemudian ada lagi berekor Poisson. Artinya dia kurvanya distribusi, tapi distribusinya terjun. Yang terbaik ataupun kurva normal yaitu seperti ini. Dia ada awalan interaksi dan ada akhiran interaksi. Jadi puncaknya sedikit kurang simetris dan ini terdapat pada semua sistem kromatografi. Tapi ditandai dengan peak yang distribusi normal seperti ini. Tidak terjun kayak tadi peak ataupun puncak Poisson. Paham dari sini? Oh iya, benar. Benar. Ya. Jadi apa sih yang menyebabkan peak ini berbeda gitu di kromografi berubah-ubah gitu? Oke. Baik, banyak sekali faktor-faktor yang mungkin tadi kan ada yang berekor, ada yang Poisson, kemudian ada yang berekor pelarut dan sebagainya. Salah satu faktor mungkin bisa dikatakan adanya kontaminasi dari pelarut, adanya gangguan terkait perubahan suhu yang drastis. Karena kan di gas kromatografi ini menggunakan over. Nah, nanti kita akan bahas terkait di dalamnya terkait apa saja komponen-komponen yang ada di GC tersebut. Alangkah baiknya memang GC ini harus dilakukan yang namanya flashing LUN. Nah, jadi melakukan running tapi hanya sekedar blank. Untuk apa sih tujuannya? Salah satunya adalah untuk membersihkan line-line pada GC. Karena di GC itu ada yang namanya kolom. Kolom itu ukurannya kecil sekali, bahkan pada itu, sehingga bisa menyebabkan terjadinya tumpukan LUN ataupun bekas sampel di situ dan menghasilkan peak yang tidak normal. Dan kemudian ada juga faktor lain di di GC itu banyak sekali komponennya. Bisa jadi si septumnya sudah longgar. Septum itu pertemuan jarum suntik dengan arahan ke kolom. Nah, kalau itu sudah longgar, otomatis ada ruang sedikit terbuka. Nah, yang mana nanti akan terjadinya suatu sistem kontaminasi dari udara. Nah, sehingga sebisa mungkin alat gas kromatografi itu diwajibkan sekali melakukan yang namanya PM atau preventive maintenance. Baik, sekarang kita menginjak ke sesi instrumentasi pada kromatografi ya. Jadi ini contohnya saya langsung lampirkan bahwa alat kromatografi itu seperti ini, gitu ya. Ini sebagai gambaran aja bahwa apa itu GC. Nah, GC ini merupakan metode pemisahan yang mana bisa melakukan yang namanya deteksi senyawa-senyawa organik ataupun senyawa-senyawa gas anorganik. Nah, mungkin saya pengen tahu dulu ya, ada nggak yang tahu terkait apa itu hidrokarbon? Ya. Hidrokarbon itu rantai yang dimana itu di dalamnya ada unsur karbon, hidrogen, sama oksigen. Nah, itu merupakan salah satu contoh senyawa-senyawa alkana 1-10. Nah, di GC ini nanti bisa melakukan yang namanya pengecekan senyawa hidrokarbon seperti itu. Bisa juga hidrolisis, misalnya metil asetat, kemudian metil hidroksida dan asam asetat, itu bisa dilakukan yang namanya proses pemisahan di alat instrumentasi. Nah, kalau dulu belum ada yang namanya alat pemisahan, paling yang dipisahkan hanya sekedar bahan alam. Adapun bahan yang lainnya mungkin terbatas, karena memang konvensional itu proses pemisahannya terbatas juga. Nah, dengan kemajuan instrumentasi, maka pemisahan senyawa-senyawa yang baik kimia ataupun alam itu bisa dideteksi menggunakan gas kromatografi. GC ini digunakan untuk senyawa-senyawa organik dan anorganik, yang mana senyawa tersebut memiliki sifat dan karakteristiknya yang mudah menguap. Artinya kalau mudah menguap, otomatis menyempurnakan proses pemisahannya, maka dibantulah nanti komponen-komponen yang berupa oven ataupun pemanas. Nanti kita bahas terkait apa saja komponennya ya. Nah, kemudian GC ini menggunakan gas sebagai gas pembawa atau mobile pass.
Ada yang nanya dari sini? Gasnya gimana? Silakan. Gas apa saja yang dipakai di GC? Gas yang dipakai di GC mungkin bisa kalian ingat-ingat nih. Pada umumnya sih hanya hidrogen, helium, argon, dan nitrogen. Nah, itu sebagai mobile vice. Tapi nanti ada lagi yang namanya sediamnya atau starter dan pas itu menggunakan kolom. Nanti kita akan bahas juga. Gitu ya, paham ya? Bisa gitu ya. Lanjut ya. Nah, ada dua jenis kromatografi gas. Yang pertama ada kromatografi gas cair atau KGC, yang mana fase diamnya itu berupa cairan. Kemudian diikatkan pada suatu pendukung sehingga solut akan larut dalam fase diam. Nah, fase diamnya itu berupa kolom. Kemudian ada lagi kromatografi gas padat, yaitu fase diamnya berupa padatan dan terkadang berupa polimerik. Jadi nanti ada juga jenisnya yang polimerik. Nah, ini skema dari kromatografi gas, skema dari prinsipnya. Jadi ada nih yang namanya gas pembawa atau sebagai mobile pass, mana gas pembawa ini akan mengalir ke dalam suatu line system, yang mana line system ini dia akan terkoneksi di suatu septum, nanti masuk ke dalam lubang suntikan, kemudian masuk ke dalam line kolom. Nah, ini merupakan kolom nih. Ini kolom kapiler sebagai apa tadi? Stasioner fase atau fase diam. Nah, fase diam kalau fase geraknya adalah mobile pass, yaitu berupa gas. Gasnya apa tadi? Intinya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada oven. Makanya untuk penyempurnaan proses pemisahan, maka dilakukan yang namanya pemanasan menggunakan oven. Nah, nanti di sini banyak nih terkait pemisahannya apa saja. Kalau misalnya pemisahannya perlu menggunakan suhu yang bisa dikatakan gradien, ya kita setting di GC gradien. Atau isotermal berarti kita langsung setting ke alat GC-nya, yaitu isotermal. Kemudian pemisahannya ini berada di dalam kolom kapiler. Kemudian setelah memisahkan, kemudian masuk ke detektor dan diperkuatkan signal tersebut menggunakan amplifier dan hasilnya berupa data ataupun waveform seperti ini, atau istilahnya kromatogram. Kemudian juga syarat gasnya apa? Tidak reaktif, murni ataupun kering, karena kalau tidak murni akan berpengaruh pada detektor. Nah, nanti juga detektor ini akan berbeda-beda, ada FID, TCD dan sebagainya. Kita akan bahas di kemudian hari ya. Pertanyaan selanjutnya, kemudian ada ruang suntik sampel ini ada dua jenis, ada manual, ada otomatis. Kalau otomatis menggunakan injektor, kalau manual hanya sekedar menggunakan shielding saja. Kemudian ada kolom ini merupakan tempat terjadinya proses pemisahan. Jadi dari satu larutan dilihatnya di dalam kolom ternyata banyaknya komponen-komponen senyawa yang ada di larutan tersebut. Nah, ini dipisahkan di kolom. Nah, kolomnya apa? Ya, bisa disebutkan ada kapiler, ada gas, ada lagi detektor. Detektornya banyak sekali, ada FID, TCD dan lain sebagainya. Detektor ini sinyal elektronik. Detektor akan sangat berguna untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Jadi bisa analisa dua sekaligus, kuantitatif dan kualitatif. Nah, kemudian komputer atau recorder salah satunya adalah untuk melihat data. Tapi kalau sekarang sudah menggunakan software yang bisa dilihat, mungkin nanti pada saat praktikum softwarenya itu berupa GC Postran dan GC Real Time. Nah, kalau Postran untuk melihat data dan Real Time untuk melakukan setting analisa. Nah, ini merupakan salah satu contoh gambaran ketika selesai melakukan analisa GC. Nah, ini data-datanya seperti ini. Kemudian ini peak yang tadi ya. Ini peaknya bisa dikatakan bagus ya, karena peak tersebut tidak ada yang berekor, tidak ada yang poison, tidak ada yang larut ekor. Benar-benar distribusi normal. Nah, ini ada konsentrasi dan ada juga area.
Nah, langsung konsentrasi ini terlihat jelas di suatu sistem otomatis di alat tersebut. Oke, ataupun contoh perhitungan terkait perhitungan di gas kromatografi secara manual. Nah, rumusnya bisa saya kasih ya. Untuk mendapatkan konsentrasi, karena ini merupakan konsentrasi kalibrasi ataupun kalibrasi dari gas kromatografi. Jadi konsentrasi ini dilihat dari sini unitnya apa. Kalau unitnya persen berarti persen satuannya nanti sampelnya. Tapi kalau misalnya unitnya ppm berarti ppm. Nah, untuk persen sampel, karena ini kalibrasi unsur senyawanya dan seunsurnya adalah ini, maka bisa dikatakan persen N2, CH4 dan CO2. Nah, ada pun rumusnya, persen sampel ini bisa dikatakan ini. Ini adalah sampel parameter atau parameter sampel. Nah, yang mana area sampel dibagi area standar dikali dengan konsentrasi standar. Nah, nanti kalian masukkan area sampel itu mana, kemudian area standar mana. Perlu dicatat ya, ini area standarnya ini, kemudian konsentrasi ini udah diketahui, tinggal area sampelnya. Oke, ini merupakan salah satu contoh ya, salah satu contoh terkait perhitungan sampel, yang mana kalau misalnya tidak ada komputer ataupun PC, maka harus dilakukan yang namanya perhitungan manual. Kalau misalnya hanya ada kromatogram, maka harus perhitungan secara manual. Nah, sampelnya parameternya tetap sama sesuai dengan kurva Kalib, yaitu nitrogen, CH4, CO2. Saya pengen satu aja deh yang nitrogen sebagai contoh, kalau kalian bisa memperhatikan ataupun memperhitungkan terkait konsentrasi sampel. Siapa yang mau lanjut? Ayo. Ya, silakan berarti. Gak apa-apa sambil bawa HP untuk ngitung dan sebagainya. Ya, komputer. Ditulis dulu. Saya mau ngambil contoh sampel adalah gas metan deh. Berarti persen metan. Ya, CH4. Ya, persen CH4 sama dengan. Nah, area sampelnya mana area? Area sampelnya yang apa? Ya, berarti berapa tuh? 157. Baik. Nah, kemudian untuk area standar untuk gas metan mana tadi? Area standarnya berarti yang ini, Pak. Ya, tulis 200 atau 40 dikali konsentrasinya berapa standar? 60%. Ya, silakan tulis. Silakan CH4 sama dengan dapat berapa persen? 0,04%, Pak. Itu gas metan. Paham dari sini? Ya, beri plus untuk pasti. Paham? Baik, mungkin cukup sekian dari materi Bapak, karena materi ini akan berlanjut di minggu depan. Minggu depan kita akan membahas detailnya, yaitu GC yang berupa komponen-komponennya. Karena GC tadi banyak sekali ya komponennya ya. Nanti kita akan bahas di minggu depan, yaitu di kolomnya, kemudian gas kromatografi di salah satu detektornya. Karena mendeteksi pada proses pemisahan gas kromatografi itu ada di detektor. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan terkait materi ini, mungkin saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini, yang mana tujuan dari video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat Serdos di tahun 2025. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pemahaman dan wawasan dan bermanfaat dalam proses pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.